Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudia awak begalah, kemuaro awak bedayuang. Torangkai jari untuk menyembah, sombah tertunju untuk urang kampuang. Sombah pertama, nyodolu selangkah, nyotenggi serantiang. Kociak nda besobik namo, godang nda besobik golar. Sombah kedua, untuk pemirsa di mana sampeyan berada yang sudah menonton video-video ko. Jangan lupa like, subscribe. Untuk kelanjutan video-video selanjutnya, informasi kita yang selanjutnya tentang alam Lansek Kodok, khususnya Rau pada umumnya dan Pasaman. Pada tayangan pertama telah dibahas tentang struktur dan teritorial Niniak Mamak Lansek Kodok, yaitu onom diulak, onom dimudiak, 10 menopi sumpu, ompek barih godang di tengah. Nah, kemudian ditambah lagi 2 lagi. Yang pertama, 1 Singok Tenggi dipimpin oleh Rajo Kinayan di Beringin. Jadi Rajo Kinayan ko adalah mempunyai ulayat membatasi dari adat Lansek Kodok dan nagari Lansek Kodok, yaitu mencakup Gua Kuniang dan Bukit Nyamuk. Nah, penamaan ini pun awak boleh bertanya lah sama-sama orang-orang yang tahu di kampung. Nah, karena banyak cerita tentang bukit ko, alai yang berhubungan dengan Sabainan Alwi. Nah, kalau uci-uci awak dulu membawa membawa unjuik diletaknya di junjung unjuik kan buah-buahan. Nah, itu cerita dari Sabai nan Alwi nan Persi tua-tua. Kalau kini kan Sabai nan Alwi Persi yang dirandai kan antara itu Sabai nan Alwi ko nak dipinang orang banyak, karena Sabai nan Alwi ko orang yang terhormat, cantik, dan banyak orang yang mamanya, cuma hanya indo mau dipinang. Nah, kemudian mungkin tsunami terjadi waktu itu, maka lain nama Ayah Bangi itu air berang kan, melumpek air kota, sehingga habislah buah-buahannya rancak-rancak tadin, maka tumbuhlah di Denggori awak tu, di sekitar awak tu 3 batang pohon ronge, ketimahar dan dalu-dalu. Itulah hanya cerita legenda, boleh percaya boleh Indo. Itu hanya cerita. Jadi maksud tadi penamaan bukit tadi, ulayat dari Rajo Kinayan tadi. Rajo Kinayan itu sakti. Inilah yang membendung orang-orang yang kabar gergasi bagai menurut legenda. Datang di situ Rajo Kinayan yang menghadapi dari siapa itu untuk menyerang, dan dirapaknya di Kota Rapak. Dirapaknya ke Kota Rapak langsung ke Lansek Kodok. Itu maka hubungan pelai. Kemudian untuk meninjau itu lai di Marotolang. Di Marotolang itu Buanjuang tinggi, bak layang-layang banyak curak. Jadi makosik dari adat di situ di Marotolang ke hanya boleh dikatakan berdiri sendiri, tapi ndak juga karena lai pepatah adat Lansek Kodok nya sobayo longen bayo botih itu putih ke surang. Cuma lah segodang paho sama-sama kita putih ke. Itu di Marotolang. Penamaan Marotolang itu adalah gajah putih dari Marum Kayo, Busutan, menjelajah sampai ke Tanjung Alai, Kampung Pisang, dan mati di Marotolang. Itu makanya Marotolang itu anak kemanakan dari Sultan Saripado lah yang menempati kampung itu awal mulanya. Ikulah Maro Tolang. Gajah itu memakan tolang tadi, tolang itu bermaro, matilah gajah itu di situ. Si utusan do berani pulang ke Kubusutan, ke Sultan Marum Kayo. Indo berani pulang, maka membuat kampung lahir di situ. Itu ceritanya. Nah, maka adat tuh adat Kubusutan, tapi termasuknya negeri Lansek Kodok.
Nah, itu struktur adat sudah habis. Kinin awak masuk ke malin yang bertujuan Lancet Kodok. Jadi di Lancet Kodok tuh lain malin yang bertujuan. Lah sudah niniak mama sampai barih godang 10 menompi sumpu mangku alam onom diulak onom dimudia. Lai strukturnya itu malin yang bertujuan. Malin yang bertujuannya adalah orang Sarak. Kalau tidak ada orang Sarak di negari itu atau di adat itu, maka adat tidak akan berjalan. Karena di Minangkabau Sarak mangato adat memakai. Nah, jadi orang-orang Sarak tadi itu yang tujuan yang pertama adalah yang paling tinggi itu adalah Imam Bosar, itu komandannya. Imam Bosar tuh kalau sekarang masih dibawakan oleh Imam Mislan, Imam Bosar, Mak Milen. Kemudian Tongku itu dulu ayah Tekwarti, Niak Sali. Nah, sudah Niak sudah almarhum. Kini dibawakan oleh kemenakannya yaitu Kakanda Darius. Nah, sekarang dipanggil Tongku, bukan mentari lagi. Memang beliau seorang mentari yang menyuntik, menyunat kita. Padahal memang cocok di bagiannya, di bidang dia yang mengislam menyunat apa tuh. Nah, itu Tongku tadi. Kemudian udah 2 ya. Yang ketiga ada Malin Kudun. Malin Kudun. Kemudian ada lagi Tua Malin. Kemudian ada lagi Sultan Badulah 5. Kemudian mungkin ini yang 7 ini termasuk imam di Anam Diula, yaitu bergelar Imam Marhum Kayu. Inilah yang dibawakan oleh Arnoli sekarang di Ula, di Kubusutan kedudukannya. Kemudian ada lagi Imam di Mudia, gelarnya imam apa ya, cuma dibawakan oleh waktu itu saya masih ingat Mak Munaf. Nah, yaitu keluarga Mulyadi. Mulyadi itu yang mungkin Mulyadi yang membawakan sekarang karena itu tepat di bidang dia imam yang anggota DPR Demokrat kemarin. Nah, kemudian Malin yang bertujuh. Kemudian itu masih struktur itu diwariskan oleh kemanakannya dan diberi ulayat. Nah, diberi ulayat oleh Nini Mamak di Gotoro yang diberikan semacam barang hibah. Hibah untuk minum makan dari para Nini Mamak ini. Nah, ada tobe, ada sawah, ada rumah, ada ladang daratan. Itu cukup untuk penghidupan seorang Nini Mamak yang memimpin negeri ini. Jadi tidak lagi meminta uang ke masyarakat dan apa, itulah adat Minang. Kemudian setelah Malin yang bertujuh itu masih kurang lagi, maka ditambah lagi dengan ada penyebutan Pokiah. Setiap kampung itu ada Pokiah. Kemudian ada lagi Bilal. Kemudian ada lagi Koti. Bertiga ini biasanya dilihat dari anak kemenakan di kampung ini, yang pintar, yang berwawasan, yang baik budi, yang alim-alim, yang sering tidur di surau. Orang Lancet Kodok tidak segan-segan menyekolahkan anak kemenakannya, minimal kalau tidak ke Purbabaru, ke Padang Panjang, atau ke Arab sekalipun pada zaman-zaman dahulu, untuk supaya bisa mengajarkan anak kemenakan ini. Pokiah ini adalah ahli fikih yang mengajarkan anak-anak cara sembahyang, sholat, puasa, dan lain-lain. Bilal yang berkenaan dengan jenazah, dari mengafani sampai menguburkan. Khatib termasuk masalah tabligh, termasuk khutbah Jumat dan lain-lain. Nah, itulah struktur di Minangkabau. Ini udah ada dari dulu-dulunya, sudah ada dari sejak kerajaan Pagaruyung itu menjadi kesultanan. Kesultanan. Ini juga kalau kita kaji menyangkut soal dinasti Abbasiyah dari Turki. Jadi makanya di masjid kita tuh ada gambar bulan bintang. Itu adalah bendera Turki. Setiap dia jadi diberitakan di Rauni sudah masuk para tentara Turki dulu. Ada pendakwah Turki. Nah,
pendakwah. Nanti kita bicara masalah itu menyangkut padri. Sekarang kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan, maklumlah. Umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang. Terutama kepada niniak mama, alim ulama, saratu cerdik pandai. Bila ada kesalahan, mari kita luruskan bersama-sama. Baik itu cara orang awak untuk membahas sesuatu masalah. Karena kita berkeselarasan bodi caniago, duduk sama rendah, tinggi sama tinggi. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.